Sebuah hidangan pembuka selera dan banyak juru masak. Terbangun seorang pria. Dia memahami realitas sosial bahwa kehidupan ada 3 tingkatan. Pertama yang di atas, kedua di bawah, dan yang ketiga terjatuh. Sebelum lanjut ke alur cerita, teman-teman jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe video ini. Satu like, komen, dan subscribe kalian sudah sangat berarti untuk kami. Lanjut ke cerita. Berada di sebuah penjara di tingkat 48. Dua orang pria menunggu akan makan apa. Di tingkat 48, artinya dia makan sisa makanan dari tingkat 47. Pria berkumis bernama Goreng bersama dengan si pria tua. Pria tua menggambarkan keadaan sosial bahwa mereka yang di atas tidak akan mendengarkan yang di bawah. Ini masalah kedudukan, tapi tidak semua orang seperti itu. Ada sedikit yang memiliki hati untuk saling peduli kalau dia berada di atas. Si tua menunjukkan sisi egoisnya, tapi si Goreng masih ingin memahami bagaimana seseorang agar bisa saling memahami. Makan dengan cara menjijikan. Menyimpan makanan akan mengakibatkan suhu ruangan meningkat. Si kumis membuang apelnya. Rupanya, pria kumis ini adalah seseorang yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan akreditasi diploma dan membawa sebuah buku yang berjudul Orang yang Cerdik, karya Miguel del Cervantes. Si tua ada di penjara itu dengan kasus pembunuhan. Penjara yang memiliki 132 tingkatan dan sebenarnya bahkan lebih. Tingkatan itu fleksibel, yang di atas bisa saja di bawah, yang di bawah bisa saja di atas. Si kumis memperhatikan dengan keadaan orang di bawahnya. Dia ingin menghubungi pihak penjara agar setiap orang diberi sesuai jatahnya. Tua mengatai si kumis bahwa dia komunis. Si kumis berusaha meyakinkan tahanan di bawahnya karena di atas tidak mendengarkan, dan si tua mengencingi makanan yang di bawahnya. Perilaku balas dendam itu ternyata sudah berotasi dalam penjara, sehingga membuat kebiasaan untuk berlaku adil sudah hampir sirna. Tak lama setelah itu, mereka makan. Seorang pria jatuh dari lantai atas, memberikan kejutan ke kumis. Si tua yang kadang berubah tingkah, inilah yang mempengaruhi kebiasaannya. Makan berlanjut. Ada wanita, dan wanita itu ingin mencari putranya. Tiap orang di penjara itu memiliki masing-masing kepentingan. Tak lama setelah itu, hari demi hari, kelakuan dari pria berkumis berubah, dipengaruhi oleh lingkungan penjara dan membuatnya semakin jauh dari prinsip hidup adil dalam berbagi makanan. Tertidur dan waktu berganti tingkatan, terbangun, terikat, dan berada di tingkat 171. Si tua mengatakan persahabatan akan sirna ketika kamu lapar, memakan atau dimakan. Lama waktu berlalu, akhirnya si kumis siap dimakan oleh si tua. Beti si kumis diiris. Lama setelah itu datang seorang wanita membantu si kumis, dan si kumis membunuh si tua. Tak lama setelah itu, si kumis memakan daging si tua agar bisa bertahan hidup. Seolah-olah di penjara itu berlaku hukum rimba bagi kalangan bawah. Tak lama setelah itu, tingkatan si kumis berganti ke tingkatan ke-33. Terbangun bersama seorang wanita dan seekor anjing. Terungkap ada 200 tingkatan. Satu-satunya hal yang bisa membuat semua rata antara tingkatan bawah dan di atas dengan adanya pemicu solidaritas dari luar. Mereka makan menyisakan makanan orang di bawahnya dengan 2 porsi. Sama seperti si kumis sebelumnya, dia berusaha berlaku adil, namun tidak dengar. Kebiasaan saling menindas pun tetap berulang. Entah apa yang harus dilakukan. Di hari ke-15, si wanita tidak meninggalkan harapan, tapi tidak didengar. Dan saat itu si kumis resah dan dia mengancam orang di bawahnya agar bisa berbagi. Kalau tidak, dia akan kencing di atas mereka. Keesokan harinya, mereka melihat ada wanita di atas meja makanan, sekarat, dibantu oleh si kumis. Sel mereka sekarang ada 3 orang. Ruangan tiba-tiba dingin karena si anjing membawa makanan ketika meja makan turun, tapi berhasil diatasi oleh si kumis. Tak lama setelah itu, si wanita usang bangun dan membunuh anjing si wanita ini. Mereka pun konflik dan bertengkar, tapi ditenangkan oleh si kumis. Wanita usang ini lanjut ke lantai bawah. Di lantai dasar, semua makanan utuh. Semua yang merasakan kenikmatan di atas setelah berada di bawah menjadi orang yang serakah, menyisakan sisa makanan dengan cara yang tidak baik. Di sel baru, terbangun ada berada di lantai 202. Wanita telah bunuh diri, menyumbang tubuhnya untuk si kumis. Tidak ada makanan, membuatnya putus asa. 2 hari, 5 hari, 15 hari, dan 50 hari, mereka memakan kertas. Tak tahan membuatnya memakan daging si wanita. Terbangun ada di tingkat 6, sangat senang satu selnya. Si hitam ingin naik dan diberaki. Makanan datang, makan dengan tenang. Melihat ke bawah, berlaku tetap sama. Psikologinya terasa dipengaruhi. Dirinya yang pernah berada sangat bawah, kenapa tidak makan seenaknya saja? Hal itu terbenak di pikirannya, tetapi berusaha untuk tetap konsisten berlaku adil. Mengajak si hitam, diajak untuk turun agar bisa berlaku adil, menjalankan rencana, berusaha untuk adil dan menaiki makanan. Mereka turun, sembari berada di atas makanan. Kali ini pakai cara represi untuk adil, karena ancaman sudah pernah dicoba, tetapi gagal. Di lantai 7-50, ada fase orang untuk berpuasa. 51 ke bawah baru akan diadili seadil-adilnya. Di sebuah lantai bawah, si hitam ketemu bersama orang yang bijak. Kiranya, bila dia ingin didengar, sampaikan pesan itu ke atas. Dan sedikit saran bahwa usahakan pesan itu sampai dengan cara sakan makanan satu utuh ke sel atas, agar hal itu bisa membuat pengelola paham bahwa hati nurani seseorang di sel ada untuk saling berbagi.
hingga sampai pada lantai paling bawah, berusaha menjaga sebuah puding sebagai makanan yang akan menjadi pesan. Berada di lantai 50, berusaha menerapkan keadilan, berbagi, memberi makan sesuai dengan porsi. Yang menentang akan ditindas. Berada di sel paling bawah, wanita sedang ditindas, membantunya. Si hitam disayat pedang, si kumis kembali ditindas, diselamatkan oleh si hitam. Lanjut ke perjalanan ke lantai 250 hingga berada di lantai yang paling bawah, yaitu lantai 333, dan menemukan seorang anak kecil. Puding masih aman, meja turun, mereka tidak ikut. Anak kecil melihat puding, akhirnya puding itu telah diberikan. Si kumis merenung bahwa orang kejam yang adil yang tetap mendapatkan rasa hormat dari segala pihak. Sebaliknya, mereka yang kaya tapi kikir akan menjadi seseorang pengemis ulung ketika tersungkur. Terbangun, si hitam mati. Sisa si gadis kecil memutuskan untuk turun. Gadis kecil dibiarkan untuk naik, dan si pria turun, dan meja itu menuju ke lantai paling atas. Gadis itu adalah pesan moralnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menjawab suatu persoalan kemanusiaan tidaklah mudah. Ada banyak dinamika hidup yang membuat seseorang untuk sulit satu pemikiran. Film ini mengajarkan bahwa manusia memiliki sifat egois yang tidak akan pernah bisa hilang selama perilaku otoriter itu tidak diterapkan. Namun, solusi seperti apapun itu, jika manusia masih memiliki perasaan, tidak akan membuat bisa saling mengerti. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa komen ya.